Tahun 2024 jam 3 pagi suami saya diculik dari rumah bersama. Kita bilang diculik karena gerombolan orang yang menangkap orang itu tidak memberikan surat penangkapan, tidak mengatakan bahwa mereka dari mana. Mereka langsung mendobrak pintu setelah orang itu dipukuli, disetrum. Dan yang menjadi miris bagi saya ya, ada juga anak-anak hari itu yang tinggal di rumah bersama yang umurnya 8 tahun sama 10 tahun ya, dari pihak tertentu mungkin ya, karena kita tidak melihat anak ini diancam karena anak ini melawan karena bapaknya ditangkap. Misalnya kayak kita bicara konteks TPL, ada juga masyarakat yang ekonominya juga terpacu di situ jadi lebih baik atau gimana, Bu? Kalau menurut saya ya, yang saya rasakan kayaknya tidak berpengaruh ada investasi, malah merugikan masyarakat. Harapan saya kepada pemerintah, tolong konsisten. Bapak Prabowo konsisten dengan pencabutan izin TPL. Akui dan lindungi masyarakat Akui dan lindungi masyarakat adat. Sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Guritno di acara Kelas White unggulan nomor 1 Kompas.com. Gaspol, ngobrol gas pasti nampol. Hari ini kita sudah kedatangan, ini dari jauh ya, yang datang ke Jakarta dan kebetulan ngobrol sama kita hari ini. Yang pertama sebelah kanan ini dua perempuan cantik ini. Yang pertama ini yang paling cantik, Bu Mercy Silalahi. Ya, selamat siang, Bu. Selamat siang. Mengingatkan saya pada senior saya, Mbak Rosiana Silalahi, ya, marganya sama. Nih, cantiknya juga sama, luar biasa ini. Kok grogi gitu, Bu? Tapi beda, mungkin nama, mungkin marganya sama, tapi pemahaman beda. Gitu. Nah, Bu Mercy ini adalah perempuan adat Siaporas, petani dan pejuang tanah adat. Dan juga ini bersama dia sudah hadir Kak Leni Rio Rita Sirait. Harus disebut ya marganya lengkap. Identitas. Ini sama Pak Ara itu masih ada hubungan family. Kayaknya. Kalau ditarik-tarik lagi ya. Iya, beda perjuangan tau ya. Beda perjuangan. Ini dari perwakilan Aman Tanu Batak. Ya. Jadi sedikit bercerita teman-teman, ini Bu Mercy dan Kak Leni ini datang untuk menceritakan situasi di Siaporas ya. Kalau teman-teman bisa googling di desa Siaporas ya. Desa Siaporas itu sering terjadi konflik agraria dengan salah satu perusahaan Toba Pulp Lestari ya, TPL ya. Nah, ini hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol sebenarnya seperti apa situasi di sana, mengingat kemarin pemerintah kayaknya sudah mengatakan 28 izin dicabut, termasuk TPL. Tapi kalau ke Bu Mercy dulu nih, ya, Pak. Itu gimana tuh, Bu, situasi setelah kemudian apa yang dirasakan gitu setelah kemudian izin akhirnya dicabut oleh pemerintah pusat termasuk TPL ini, karena kan kayaknya sudah bertahun-tahun ya terjadi konflik dengan warga ini. Yang dirasakan Ibu dan masyarakat yang berjuang itu gimana? Kalau perasaan kami ya, setelah adanya berita bahwa izin TPL dicabut, kami merasa senang karena perjuangan kami selama 27 tahun bisa kelar tanggal 20 gitu. Tapi di dalam pemikiran saya itu bukan sampai di situ. Karena TPL masih beroperasi di sana dan mereka masih bebas bekerja dan kami belum bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana kami yang mempunyai wilayah adat untuk mengelola itu. Jadi ibaratnya ini mungkin yang harus dijelaskan juga ke teman-teman Gaspol, Bu. Sebenarnya persoalan di sana Ibu dan teman-teman ini yang diperjuangkan tuh dari TPL itu apa? Dengan TPL itu apa? Konfliknya itu apa? Enggak sepakatnya itu soal apa itu? Yang enggak sepakatnya TPL itu mendapat izin ya dari pemerintah, dan kami merasa bahwa konsesi TPL itu sesuai dengan sejarah, baru sesuai dengan cerita dari leluhur
bahwa tanah itu adalah tanah wilayah adat Siaporas, dan kami tidak terima bahwa tanah kami diambil alih oleh negara tanpa ada ibaratnya konfirmasi dengan masyarakat, dan masyarakat tidak pernah menerima surat bahwa negara memberikan hutan adat kami untuk menjadi konsesi TPL. Oke, artinya hutan adat itu sekarang situasinya setelah digunakan oleh TPL itu apakah dibabat atau gimana itu? Ya, dulunya hutan adat Siaporas itu memiliki kayu-kayu yang besar, memiliki lingkungan yang asri, tanaman endemik itu, ada tanaman endemik, dan juga kita membutuhkan itu untuk melakukan ritual. Jadi sekarang hutan di Siaporas itu nggak ada. Tanaman endemiknya itu apa, Bu, yang untuk? Ya, tanaman endemik ada juga sejenis kayu yang itu kita ambil dari hutan, ditebang sekarang, dipakai sekarang gitu, begitu ditebang masih mentah dia, itu bisa langsung kita bakar nanti untuk membakar sajian seperti lemang, dan itu akan menyala. Tidak seperti kayu-kayu yang lain, contohnya kalau baru ditebang, masih utuh dia ditebang, itu tidak akan nyala. Tapi untuk kayu yang satu ini, namanya apa itu, Bu, kayu? Namanya kayu jungjung buhit, dan itu sudah sangat sulit kita dapatkan sekarang, karena hutan di sana sudah nyaris tidak ada. Yang ada mungkin sedikit-sedikit ya ditinggalkan. Dan hutan di sekitaran sungai juga tidak ada. Dan saya tahu ya, pernah juga saya ke kantor DLH, batas penanaman kayu, ibaratnya dari perusahaan ke sungai itu ada batasnya, daerah aliran sungai. Tapi kalau untuk TPL, mereka menanam itu sampai ke pinggiran air, tidak ada lagi batasnya dengan aliran sungai. Jadi air pun sudah semakin surut, hutan tidak ada. Dan ikan-ikan endemik yang biasa kita pakai untuk ritual itu sudah sangat jarang kita temukan. Dan contohnya seperti ikan pora-pora, baru ikan batak yang biasa namanya itu disebut ikan jurung. Jadi untuk sekarang itu kami tidak bisa menemukan ikan jurung untuk ritual, sehingga kami mendatangkan itu dari daerah lain dengan harga yang mahal beli. Kalau dulu ada di Sulawesi itu karena apa? Karena tercemar ya. Tidak apa? Dan sungai juga sudah semakin kecil, karena ikan jurung ini harus ibaratnya ada terjunannya baru dia hidup. Harus benar-benar air yang bersih, harus air yang bersih dan mengalir. Jadi kalau sedikit saja terkontaminasi dia nggak akan hidup. Sementara karena aktivitas dari TPL ini akhirnya sungai-sungai ini tercemar juga ini. Dan debit airnya makin lama makin habis. Iya, karena sumber airnya dari hutan itu kan udah diserap dari tanaman eukaliptus ini. Oh, itu juga ini ya, cukup banyak menyerap air ya? Tanaman keras itu. Oh, oke. Nah, Kak, aku pengen tanya, kalau soal Amantano nih. Amantano ini sebenarnya membantu teman-teman di Siaporas ini gimana ceritanya, dan kemudian kapan mulai membantu dan melihat fenomena apa yang kemudian ini kayaknya Amantano ini harus masuk nih untuk membantu advokasi warga ini. Jadi Amantano Batak itu kan organisasi masyarakat adat di Tanah Batak. Memang awal mulanya itu berdiri di tahun 2011 di wilayah Tanah Batak ini. Makanya ada Amantano Batak ini melihat para pendirinya lah, Bang Roganda Simanjuntak dan Bang Jantoni Tarihoran, melihat situasi di Tanah Batak yang memang kehadiran perusahaan ini mengakibatkan masyarakat adat semakin tergusur di kampungnya sendiri, di wilayah adatnya sendiri. Nah, kalau Siaporas sendiri bergabung di Amantano Batak itu sebagai anggota komunitas masyarakat adat itu dari tahun 2018, karena memang ada yang menjembatani. Jadi mereka diarahkan coba ke Amantano Batak, soalnya mereka isunya isu tentang masyarakat adat. Nah, dari situ Siaporas bergabung di Amantano Batak, kemudian kami melakukan advokasi dengan penggalian data, kemudian pembantu mendukung mengumpulkan untuk segala urusan administrasi kayak data sosial, itu pasti sejarah. Jadi kalau berurusan sama pemerintah ini kita harus mereka mempertanyakan
apa bukti mereka ini sebagai masyarakat adat, apa bukti wilayah adat ini milik mereka. Oh, akan selalu gitu ya? Iya, jadi memang kami Intes mendampingi, itulah cara kami mengadvokasi, kayak kita harus mengumpulkan sejarahnya, cerita sejarah, adakah bukti-bukti sejarah seperti makam leluhur, benda-benda pusaka yang masih ada diwariskan, atau kayak yang masih tulisan dari leluhur itu misalnya yang meneruskan ini ritual adat yang harus kalian jalani, kayak petua-petua kalau ada tulisan-tulisan. Dalam kasus Siaporas ini berarti sekitar 2050 hektar ya, Bu? Tanah ulayat itu cara membuktikannya akhirnya gimana? Nah, cara membuktikannya memang dari generasi sebelumnya sudah diceritakan kepada generasi sekarang bahwa ini wilayah adat Siaporas. Karena dan mereka juga tahu batasan sebelah timur apa segala macam. Jadi masyarakat adat ini mengatakan bahwa 2050 hektar itu wilayah adat mereka, bukan sembarangan. Karena memang ada bukti-bukti sejarah, situs-situs sejarah kayak misalnya perbatasannya pohon ini. Jadi ada satu pohon namanya pohon mabar ya Kak ya. Itu bukti batasan. Sebelah sini ini batasannya, sebelah sini ini batasannya. Jadi di luar dari itu mereka tidak mengklaim itu milik mereka. Jadi memang ada bukti-bukti pendukung bahwa 2050 hektar itu memang milik masyarakat adat Siaporas. Itu ya, itu yang menjadi bukti dari dan ada juga sebenarnya ketika kemudian masyarakat adat kita itu banyak, kemudian ketika kan kalau aku membayangkan masyarakat adat ini kan memang ya turun temurun ceritanya. Waktu ketika itu peninggalan leluhur juga ya surat tanah gimana ceritanya, orang hutan gitu kan. Itu agak aneh juga di situ ya. Iya, nah itu memang menjadi kendala kita ya. Kita sebagai masyarakat adat dan pendamping juga. Karena untuk urusan ke pemerintah kan sangat administratif sekali. Jadi itu memang yang jadi bukan bumerang, kayak melemahkan. Mana bukti surat tanah atau surat dari BPN atau surat SK apa segala macam gitu kan. Nah, itu yang kita tuntut sekarang Bang, yang kita lagi usahakan mendapatkan SK. SK. Nah, akhirnya diurus secara administrasi mau nggak mau ya? Mau nggak mau. Jadi gitu ya. Jadi yang mengesahkan itu harus dari SK ini. Nah, untuk menuju ke situ kita harus menyiapkan itu data sosialnya, itulah sejarahnya, bukti sejarahnya, dan data spasial. Ini SK ini yang akan mengeluarkan bahwa itu adalah tanah ulayat milik Desa Siaporas, itu nanti dari siapa? Kementerian Kehutanan atau dari pemerintah kabupaten kota atau siapa? SK apa itu? SK, jadi kita harus ada SK dari Kementerian KLHK ya. Tapi sekarang udah lingkungan berarti kehutanan. Kehutanan. Kemudian juga harus ada SK dari Bupati juga. SK Bupati. Intinya memastikan bahwa 2050 hektar itu tanah ulayat itu milik Siaporas ya, masyarakat Siaporas. Nah, kalau situasi yang dilihat oleh Amantano Batak ini, situasi konfliknya dengan TPL dengan masyarakat ini udah sampai di titik seperti apa yang bisa diceritakan? Atau kejadian demi kejadiannya itu seperti apa tuh? Panjang ya. Jadi konflik dengan sejak kehadiran TPL di Tanah Batak ini, jadi TPL ini konsesinya tuh ada di beberapa kabupaten, termasuk Siaporas ini Simalungun, ada Toba, Umbangan Sundutan, Taput, Tapteng, Tapsel, ada 7 kabupaten ya. Samosir. Jadi Samosir juga. Jadi semenjak kehadiran TPL ini yang sudah 40 tahun yang lalu, memang sudah mengalami keresahan bagi masyarakat karena memang langsung dapat dampaknya itu langsung berdampak banget. Kalau di Desa Siaporas itu udah 40 tahun? Kalau secara di Tanah Bataknya. Kalau di Tanah Bataknya 40 tahun. Kalau masuk di Siaporas itu tahun 1986. 1986. 1986. Mereka ini berjuang udah lama banget, Bang. Dari 86? Iya, 86. Cuman memang yang lebih gencar banget mereka melawan setelah bergabung ke Amantano Batak. Karena kan kita total banget dalam mengadvokasinya, mengorganisasinya, terus
melibatkan mereka untuk pertemuan-pertemuan audiensi baik ke pemerintah lokal maupun nasional, seperti itu. Oke. Situasinya kayak apa konfliknya? Nah, situasinya jadi mungkin setahun 2 tahun belakangan lah. Di tahun 2022, ya kita agak tahun 2022 terjadi penangkapan salah satunya suami ibu ini. Oke. Ada 2 orang, Thompson Ambarita sama Johnny Ambarita. Oke. Mereka lagi-lagi dipaksa bersalah karena mempertahankan wilayah adatnya. Nah, mereka divonis 1 tahun lebih dan mereka menjalaninya. Kemudian tahun 2024 terjadi penculikan. Kami bilang itu penculikan ya, karena memang mereka datang jam 3 subuh. Itu 2024 bulan apa tuh, Pak? 22 Juli 2024. Oke. Mereka datang jam 3 subuh lagi. Jadi ada posko bersama, itu jadi tempat tinggal bersama. Itu letaknya di wilayah adat. Datang pakai baju preman, kita tidak bisa sebut itu siapa karena pakai baju preman ya. Diculik, dibawa ke kantor polisi dengan tuduhan yang memang tidak masuk akal. Lagi-lagi karena mempertahankan wilayah adat. Tuduhannya apa waktu itu? Kalau tuduhannya itu pengerusakan. Lebih pengerusakan. Oke. Iya, pengerusakan. Mereka memang selalu menuduhkan untuk masyarakat itu selalu tentang pengerusakan. Pengerusakan. Terus kemudian mereka menjalani hukuman setahun lebih juga. Jadi suami kakak ini sudah 2 kali. Sudah 2 kali masuk. Oke. Ada juga 2 orang. Jadi mereka sudah 2 kali kan. Terus yang terakhir ini penyerangan. Yang September 22 September 2025. Mereka tuh kita bilang ini ya security lah. Berpuluh-puluh pakai tameng. Pokoknya peralatan lengkap. Datang menyerbu ke rumah bersama mereka. Mereka bawa alat pukul, terus pelindung diri. Sementara mereka kan lagi pada ke ladang ya. Kayak cuma 30 orang ya kalau aku sempat baca. Iya 30 orang di pos gitu. Sementara mereka berkali lipat, 2 kali lipat bahkan lebih melakukan penyerangan. Dan itu mengakibatkan 33 orang luka-luka. Dan yang lebih ironisnya sekali ada anak disabilitas yang dipukul kepalanya. Mereka sadar menghentikan pukulan itu setelah mereka sadar, disabilitas. Mereka menghentikan. Dan ketika anak disabilitas ini dipukul, kakaknya datang melindungi perempuan ya. Kakaknya datang dengan tubuh yang kecil, melindungi adiknya kena pukul juga. Ada 2 orang tuh yang melindungi si anak disabilitas ini, dipukul juga. Terus bapak-bapak banyak yang luka-luka, ibu-ibu juga dipukul juga sama mereka. Bayangin kita yang pergi ke ladang kan nggak bawa apa-apa tuh, tapi tiba-tiba diserang, kita kan nggak siap ya, nggak punya peralatan lengkap segala macam. Jadi sampai ada yang dirawat inap, terus sampai ada yang lari ke hutan 1 malam itu nggak kembali ke kampung karena saking takutnya. Dan sampai sekarang mereka tuh masih trauma kalau mengingat kejadian itu. September itu? Iya, 22 September. Oke. Nah, ke Bu Mercy sekarang, Bu. Ini kenapa masyarakat terus melakukan perlawanan ya, apalagi dari tahun 86. Iya. Kita tahu kan udah lama. Ibu kan udah di sana berarti berapa? 21 tahun ya? 21 udah mulai masuk ke Siaporas itu waktu itu. Dan tadi sempat cerita, katanya kita belajar, ini konflik terus dari mulai tinggal di sana itu ya. Itu tapi kenapa terus melawan, apalagi suami sempat ditangkap di penjara 2 kali. Kenapa nggak kayak, sudahlah saya mau menyerah aja gitu. Kenapa itu, Bu? Bisa saya ceritakan ya, Bang. Menurut sejarah, cerita daripada orang tua, itu kedatangan TPL itu tahun 86 ya, 1986. Tapi dalam 1986 itu kan pimpinannya Bapak Soeharto. Pak Soeharto. Jadi orang tidak bisa untuk menuntut ya, bersuara pun tidak bisa. Jadi kita sudah tahu bahwa tanah adat kita itu sudah diambil oleh negara, dikasih ke TPL tanpa ada ibaratnya ada pertemuan dengan masyarakat gitu. Jadi setelah runtuhnya Orde Baru, masuk reformasi, masyarakat Siaporas sudah mau bersuara dan
kita mulai berjuang tahun 1998 dan ada juga NGO yang menemani waktu itu yang jadi namanya. Setelah Pak Harto turun langsung udah harus kita lawan gitu ya. Ada hari itu YTR, Yayasan Tanah Rakyat. Baru tahun 2023 karena kita sudah menanami wilayah adat kita, dari pihak TPL mengadu dan ada 1 orang anggota komunitas yang ditangkap, dan pada masa itu organisasi kita itu ada namanya Palito Malam, Panitia Pengembalian Tanah Opung Memotong Laut Ambarita Siaporas. Ditangkaplah 1 orang, jadi dia minta penangguhan. Tahun 2024 ditangkap lagi yang namanya Mangitua Ambarita dan Parulian Ambarita, dan mereka dituduh. Yang suami ibu yang mana? Enggak, ini penatua kami ya. Ketua. Ketuanya. Iya, itu dibuat apa ya, kasusnya itu pendudukan lahan tanpa izin. Jadi kita mau minta izin sama siapa untuk wilayah adat kita kan gitu. Bapak itu divonis 1 tahun dan kita juga terus berjuang. Tahun 2019 kita menanam lagi di sana. Setelah tahun 2006 itu dihancurkan semua juga, habis semua. Jadi 2006 itu kopi-kopi itu dihabis. Tanah Ulayat itu kopi. Itu di situ ada apa Ibu? Berarti kopi, tanaman, pohon-pohon buah. Ya, seperti durian, pete, jengkol itu habis dibabat TPL tahun 2006. Mulai dari tahun 98 kita menanam di sana. Jadi tanaman 98 itu dihabiskan tahun 2006. Terus mulai ditanam lagi 2000. Mulai ditanam lagi, memang kita agak mungkin berhenti dibilang tidak, tapi karena takut ya. Tahun 2004 setelah penangkapan 2 orang. 2024? Iya, karena ada tuduhan pendudukan lahan tanpa izin. Jadi orang-orang pada takut untuk kerja lagi di wilayah adat. Tahun 2017 kita tanpa sepengetahuan kita, ada orang tua yang bapak-bapak pergi ke hutan dan mereka menemukan bahwa di atas umbul air minum kita ada camp dan TPL masih beroperasi di sana. Jadi kita tengok kok ada camp ya di atas umbul air minum, dan kita bapak-bapak melihat di sana, maaf, itu tempat penampungan air minum kita itu mengambang kotoran ya. Mengambang kotoran. Jadi kita tanya sama orang itu dan mereka sudah 3 bulan di sana mendirikan camp. Di atas umbul air minum. Dan yang saya dipakai minum. Iya, itu yang saya kasih, yang saya minum, yang saya bikin masak ya. Saya kasih kepada anak saya kasih juga kepada suami saya sebagai seorang ibu ya. Dari situlah kami berpikir bahwa kami akan melestarikan wilayah adat kami lagi, kami akan kembali menghidupkannya. Dan yang pertama-tama kami ingin lestarikan itu adalah wilayah air minum. Dan kami menanam pohon-pohon yang menyimpan air, yang untuk menjaga kesuburan. Kami bergotong royong. Pagi-pagi ibaratnya kami sudah rame-rame ke sana untuk menanam, dan besoknya itu tidak ada lagi, Bang. Tanaman yang kita tanam itu tidak ada lagi untuk besoknya. Dihancurkan semua. Dan kami berulang kali melakukan itu, tidak ada juga di situ. Kita tanam, dicabut. Jadi tahun 2019 kita tidak boleh hanya untuk air minum, kita harus mengelola wilayah adat kita. Kalau untuk air minum nggak mungkin kita jaga 24 jam. Jadi kalau kita kelola lagi wilayah adat kita, kita bertani di sini sambil melestarikan hutan, melestarikan alam kita. Jadi kami menanam jagung. Setelah TPL panen, kami tanam jagung. Disitulah terjadi suatu permasalahan. Ada security TPL yang memancing keributan, dan pada waktu itu suami saya juga kena pukulan daripada humas TPL. Tapi kami dilaporkan melakukan kriminal, kami juga melaporkan humas TPL,
Tapi ya kenyataan pahit, ya perkara suami saya itu di SP3-kan secara sepihak dari kepolisian. Oh, akhirnya tidak di... Iya, tapi suami saya begitu kejadian tanggal 18 ya. Kalau nggak salah, kalau nggak tanggal 18 bulan 9 2019, 1 minggu sesudah itu suami saya ditangkap. Oh, setelah di SP3 berarti dikeluarkan. Terus seminggu setelahnya ditangkap lagi atau gini Bang. Tahun 2019 itu kan kejadiannya bulan September ya. Oke. Jadi kami orang TPL melapor, kami juga melapor. Jadi kami setelah kami laporan ini kami tidak sempat waktu ibaratnya menanyakan ke mana kasus suami saya gitu. Jadi kami fokus dalam pengadilan suami saya bagaimana supaya bisa ibaratnya tidak diponis, tidak ditahan gitu. Makanya baru pulang suami saya memang setelah pulang dia dari penjara, kita menanyakan ke kepolisian bahwa ada katanya sudah di SP3-kan. Jadi kami tidak tahu, surat pemberitahuan pun tidak ada. Jadi kami merasa bahwa negara ini tidak adil ya, bahwa untuk orang kecil secepat kilat kepolisian akan langsung mengadili masyarakat karena laporan daripada perusahaan, tapi kalau masyarakat yang mengadu kayaknya yang orang di SP3 respon. itu si Humasnya TPL itu tadi yang di SP3 ya? Iya, di SP3 kan perkara laporan kami untuk humas itu. Ya, jadi artinya dia tidak dilanjutkan. Iya, tidak. Padahal sudah pernah ada laporan dari Polda ya bahwa si humas ini sudah dijadikan tersangka, tapi tidak dilanjutkan. Diproses, ya. Cuma segitu itu aja. Merasa tidak adil di situ ya? Iya, selalu. Tahun 2019 itu 2 orang itu ditangkap. Mereka ditangkap dalam proses waktu diminta keterangan ya di Polres. Mereka ditangkap di Polres. Mereka dipanggil untuk memberikan laporan. Baru kita terus berlanjut, kita juga bergerak ke beberapa instansi untuk meminta keadilan. Tapi suami saya harus tetap menjalani hukuman. Kita terus berjuang tahun 2024 jam 3 pagi. Suami saya diculik dari rumah bersama. Kita bilang diculik karena gerombolan orang yang menangkap orang itu tidak memberikan surat ya, surat penangkapan, tidak mengatakan bahwa mereka dari mana. Mereka langsung mendobrak pintu. Setelah orang itu dipukuli, disetrum, dan yang menjadi miris bagi saya ya, ada juga anak-anak hari itu yang tinggal di rumah bersama, yang umurnya 10 tahun. 8 tahun sama 10 tahun ya. Dari pihak tertentu mungkin ya, karena kita tidak melihat anak ini diancam, karena anak ini melawan karena bapaknya ditangkap. Diam kau, nanti kumatikan kau. Ada suatu bahasa yang keluar dari yang menangkap ya. Kita tahu bahwa suami saya dan teman-temannya itu ada di Polres Simalungun setelah ada konferensi pers dari Kapolres Simalungun setelah jam 2 siang. Dan kita sebelumnya nggak tahu kita di mana karena tidak ada yang bawa mereka. Ada mobil polisi ya. Mobil polisi kayaknya nggak ada ya. Itu mobil karyawan, ada Avanza dan ada sepeda motor. Dan yang kita tahu mobil truk yang biasa mengangkut karyawan TPL ya untuk bekerja BHL itu 1. Ada lagi mobil pribadi. Langsung dibawa orang itu sesuai dengan kayak pernyataan teman yang pas pada waktu kejadian. Dan sebelum mereka berangkat supaya kita tidak bisa meminta pertolongan, itu HP juga dibawa, baru sepeda motor kita dibocori. Iya. Tunggu dihajar dulu. Baru setelah kita tahu bahwa mereka memang sudah di Polres, dan saya melihat muka suami saya lebam, dihajar, dipukul. Ada yang di sininya bengkak. Itu sangat miris sekali, dan akhirnya suami saya divonis menjalani hukuman 1 tahun penjara, dan ada anak muda itu divonis 8 bulan.
Dan ada lagi teman suami saya, itu mertua saya, itu dikenakan 2 kasus, dia 1 tahun dan 1 tahun 2 bulan. Jadi dia harus menjalani hukuman 2 tahun 2 bulan. Yang penculikannya yang terjadi di butuh banget 2024. Penculikan 4 orang masih. Dan itu yang sebelum yang kemarin terbaru itu kan yang 2025 itu penyerangan itu kan. Iya. Bisa saya ceritakan lagi Bang, tanggal 22 September 2025. Jadi kami di sana mendirikan rumah bersama. Dan ada juga rumah-rumah warga di sana yang sudah ada menetap sampai 3 tahun ya. Baru ada lagi rumah singgah kita termasuk, karena ada juga rumah di kampung, tapi kita itu udah keseringan ya di tanah wilayah adat. Jadi kita mendirikan rumah singgah. Jadi rumah singgah ini di atas tanah wilayahnya gitu. Iya, di wilayah adat. Di wilayah adat itu akhirnya didirikan. Iya, ya, untuk disitulah kumpul-kumpul. ya untuk alat-alat pertanian kita disitulah semua. Jadi pada jam 8 pagi kita tidak tahu ya dari mana. Kebetulan yang tinggal di sana yang jaga sip ya. Karena di rumah bersama itu kita jaga 24 jam. Kalau untuk siang, yang jaga itu bergiliran juga mama-mama. Kalau untuk malam, anak muda sama bapak-bapak. Jadi pada malam itu bapak-bapak di situ sama anak muda, tapi bergiliran juga. Jadi ada ibu-ibu yang sudah cepat datang ya untuk gotong royong. Karena setiap hari Senin kami akan gotong royong untuk pertanian komunal. Kami di tanah wilayah adat itu ada juga yang dikerjakan secara komunal, ada juga yang dikerjakan secara keluarga, ibaratnya kebun pribadi gitu. Jadi untuk komunal ini kita gotong royong dan ada ibu-ibu. Begitu mereka datang, ada ibu-ibu yang sudah tua, sudah ada 87 tahun yang mengatakan sojo amang gitu. Kalau untuk berperang kami tidak ada tenaga. Jadi kami mohon pulanglah, kalau enggak kita dulu bicara baik-baik gitu. Kayak gitunya terus bicara baik-baik kayak gitu, dibilang security daripada TPL. Tapi mereka sudah membawa tameng rotan, sudah membawa pentungan, mereka pakai helm, pakai safety, dan yang nampak cuma mata. Jadi karena tidak ada kita ngajak negosiasi dengan orang itu nggak terima. Dan mereka langsung memukuli masyarakat di sana. Dan ada juga berarti yang kalau lansia. itu kejadian pagi, berarti yang dipukuli mama-mama dong kebanyakan. Iya, mama-mama. Kebetulan kan karena kita gotong royong, ya bapak-bapak juga ada di sana. Yang bapak-bapak pun ada juga yang kena pukul, yang sampai luka di sini. Baru ada lagi anak muda, ininya perempuan. langsung kayaknya putus ininya di sini, belah. Perempuan, anak muda bawa bapak jadi korban. Ya, ada mama-mama. Mereka membabi buta mungkin. Waktu itu ya kejadian 22 September itu. Dan saya hari itu saya bersama dengan ada namanya Ibu Delima Silalahi. Saya berbarengan dengan dia. Ada batu segini. Kak, tengok ini. Saya lihat bibirnya udah pecah, giginya langsung keluar. Ini copot gigiku katanya. Kita obati. Kita tidak sanggup bertahan karena mereka datang bergantian. Yang pertama dulu ada yang helm hitam, berganti helm putih, dan banyak juga karyawan-karyawan behelnya. Kita mundur, dan ketika kita mundur, kita dipaksa mundur, dan puji Tuhan juga memang kita masih selamat. Kalau diperkirakan dari kejadian itu, kita akan menelan korban jiwa. Tapi kita masih kita masih diberkati leluhur, berkati Tuhan, kita pulang dan sampai di kampung kita tidak ada berpikiran untuk berobat. Keluar kampung pasti kita berpikir, karena selama ini juga ya kita menganggap dan memperhitungkan bahwa kita itu akan diculik nanti. Iya, jadi takut kan keluar kampung nanti takutnya diculik, ada apa-apa lagi. Untung ada hari itu datang pastor Waldin Sitanggang, dia membawa 2 ambulans untuk menjemput kita. Pada saat kejadian, selesai kejadian. Bapak pastor ini yang. Jadi pada saat kejadian kan langsung mereka menghubungi di grup WhatsApp ke Aman juga kan, penyerangan. Jadi kami langsung kontak
ke semua inilah lembaga jaringan yang memang memungkinkan bisa menolong. Jadi memang pastor ini berinisiatif langsung membawa ambulans karena dia pasti memperkirakan pasti akan ada korban luka-luka. Dan ketika dia membawa ambulans, kalau nggak salah pada malam hari, jam 4 sore, jam 4 sore ya, iya. itu masih dihambat di portal TPL. Tidak dibolehkan masuk, padahal membawa ambulans loh. Udah dijelaskan, kami gini. Padahal pelakunya mereka sendiri kan, security TPL itu. Tapi dipersulit sama si pihak security ini. Jadi pada saat penyerangan kemarin Bang, mereka banyak banget. Jadi mereka menggunakan taktik. Jadi misalnya untuk, aku bilang gelombang pertama lah, 40 orang. Jadi kalau mereka udah agak lelah, diganti lagi. Sementara masyarakat adat Siaporas ya orangnya itu aja. Jadi tenaganya udah habis. Di harian Kompas itu sekitar 30 orang ya. 30 orang, bayangkan 30 orang melawan kekuatan 100 orang lah. Bisa jadi mereka lebih dari 100 menggunakan kekuatan lengkap. Iya. Capek ganti satu lagi. Ganti. Mereka kan itu aja orangnya dan nggak mungkin. Abang bayangin paling berapa orang lah perempuan, apalagi banyak orang tua. Makanya mereka membabi buta mukul sampai anak disabilitas, perempuan, ibu-ibu, orang tua, bapak. Mereka membabi buta itu mukulnya kemarin. Oke, yang begitu Kak Leni, aku pengen tahu setelah apa ya pemerintah sekarang mencabut itu, Aman Tanubata melihat udah memonitor belum situasi di sana seperti apa setelah pencabutan itu? Apakah TPL masih tetap beroperasi? Karena aku sempat baca informasinya pihak TPL juga sempat mengatakan belum mendapatkan surat dari pemerintah, pemberitahuan secara resmi dan lain sebagainya. Tapi kan pemerintah kemarin Mensesnek kan mengatakan Pak Prabowo meminta untuk dicabut izin-izinnya. Nah, situasi di sana sekarang seperti apa? Apakah masih beroperasi atau seperti apa? Situasi di kampung itu justru mereka masih beroperasi, beraktivitas di kampung. Oke, ini berarti setelah kita pencabutan ngobrol per tanggal 26 Januari ya? Januari ya. Oke. Nah, ini memang bagi kami masyarakat adat dan Aman Tanah Batak dan lembaga jaringan yang memang mendukung perjuangan masyarakat adat, pencabutan izin ini sebenarnya cukup terlambat. Oke. Cukup lama ya. Diputuskan seperti ini, apalagi sejak kehadiran TPL yang sudah 40 tahun berjalan dan memang mengalami dampak buruk bagi masyarakat adat itu sangat terasa sekali, baik itu pencemaran air bersihnya, kriminalisasinya juga kan, perampasan wilayah adatnya juga. Tapi patut disyukuri ya, karena perjalanan jauhnya, karena sebelumnya PPL itu tuh pernah ditutup tahun 2023, tapi namanya itu masih PT Inti Inturayan Utama, berganti nama jadi TPL. Nah, ini jadi angin segar buat kami masyarakat adat, pencabutan izin TPL ini. Dan memang belum cukup puas sampai di situ, sampai benar-benar keluarlah SK penutupannya. Dan kami juga berharap ketika izin TPL ini tutup, TPL harus bertanggung jawab untuk pemulihan wilayah adat, untuk pemulihan kerusakan yang diakibatkannya. Dan situasi di komunitas saat ini seperti contohnya di Siaporas itu mereka masih beraktivitas dan drone itu masih memantau. Berarti aktivitas mereka, drone. Aktivitas masih ada, drone masih memantau sekitar situ ya? Iya, setelah penyerangan juga drone itu masih memantau 22 September. Ya. Sekarang juga setelah penutupan pencabutan izin itu drone masih memantau aktivitas masyarakat. Di Siaporas itu sendiri. Jadi itu ya yang harus jadi catatan, jangan dicabut diumumkan, tapi tolong dicek sampai ke bawah ya, aktivitasnya masih ada atau enggak, karena masih masih masukan dari Aman Tanah Batak dan Bu Mercy ini masih terjadi ya, masih beraktivitas, masih berjalan. Jadi beberapa hari lalu ya Kak, perempuan adat setelah berita itu besok paginya mereka datang ke ladangnya yang memang dijaga sama mereka, justru security-nya bilang kalian ngapain ke sini, jadi masih dihalang-halangi. Gitu. Masih dihalang-halangi di tanah Ulayat ini masih dihalang-halangi. Karena mereka mendirikan portal setelah penganiayaan 22 September, mereka mendirikan membangun portal dari pemukiman ke ladang aksesnya. Makanya kalau Abang pernah lihat di sosmed tuh penggalian yang dilakukan oleh TPL untuk pemutusan akses dari kampung ke ladang, ada berapa titik tuh? 3 titik. Dari kampung Aik Batu, untuk jalan besarnya. Untuk jalan besar ke ladang, terus ada dari kampung Lumban Abarita juga di portal. Jadi memang
mereka sengaja memportal supaya masyarakat itu tidak bisa mengakses, tidak bisa ke ladangnya. Oke. Seperti itu. Ya ladangnya yang di tanah ulayat itu Iya, di kan, wilayah yang adat. di situ kan. Kalian nih, kalau soal pengerusakan tuh apa aja yang kemudian tadi tuntutan masyarakat ya, tadi kan sudah dicabut, tapi kalian sempat mengatakan harus ada apa ya pertanggungjawaban dari kerusakan-kerusakan yang terjadi. Itu bisa dijelasin, diceritain nggak apa aja yang mungkin sudah dirusak oleh TPL ini? Jadi memang masyarakat adat ini adalah sebagai garda terdepan untuk menjaga ekosistem hutan kita. Karena biar bagaimanapun kita sangat ketergantungan sama hutan yang baik, karena akan mengeluarkan oksigen yang baik untuk kita hirup juga kan. Nah, dampak yang kerusakannya yang memang harus diketahui oleh masyarakat luas adalah hutan kita sudah rusak. Karena ketika mereka menanam, mereka harus menebang pohon alam. Pohon yang memang sudah ada, pohon tanaman yang sudah ditanam oleh masyarakat, terus mereka juga merusak pertanian masyarakat, merusak ekonomi juga, dan yang lebih parahnya lagi adalah mencemari sumber air minum, mencemari yang mengaliri ke pemukiman, ke perkampungan, dan apalagi perusahaan ini kan penanaman eukaliptusnya kan di sekitaran kawasan Danau Toba. Pasti itu sangat berdampak ke Danau Toba. Ya seperti kita ketahui ya, banyak ekosistem yang memang harus dijaga di Danau Toba itu. Nah, jadi ketika Danau Toba tercemar oleh bahkan limbah dari EKA perusahaan ini pun dialiri merusak das, dan pasti banyak sungai-sungai yang mengalir ke Danau Toba kan, pasti merusak ekosistem Danau Toba juga, mematikan ikan-ikan endemik yang ada di Danau Toba juga. Dan Danau Toba itu sebagai yang mengairi air-air ke banyak perkampungan, banyak desa-desa. Itu sih sama juga aktivitas perusahaan ini kan menggunakan jalan raya juga untuk pengangkatan ini kan, kayu-kayu eukaliptusnya dari sektor-sektor ke perusahaannya, ke Porsea, ke pabriknya. Itu kan bebannya berat banget tuh. Setiap hari tuh kira-kira ribuan bolak-balik itu truknya. Jadi kan dengan beban yang berat merusak jalan juga. Dan belum lagi ketika mereka jatuh, truknya tuh terbalik. Sering banget terbalik. Karena kan jalan di Toba itu ya nggak seperti Jakarta ya, belok-belok kalau hujan licin terus segala macam. Ketika mereka truknya terbalik, ya sudah itu menghambat perjalanan banyak orang juga kan. Seperti itu. Itu yang harus diketahui masyarakat luas. Nah, untuk legalitas tadi apakah pernah memang ada surat gitu yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengubah tadi alih fungsi lahan tadi dari yang awalnya hutan lindung mungkin yang tanah ulayat itu jadi dipakai untuk industri itu? Pernah ada nggak kalau Amantano Batak ngerti soal itu? Belum ada memang legalitas yang tentang itu, tentang keputusan itu. Sampai sekarang itu belum ada, dan bahkan TPL ini dari Inti Indarani itu didirikan itu memang tidak ada AMDAL yang jelas juga. Tidak ada AMDAL yang jelas, bahkan mereka juga tidak terbuka, pemerintah juga kurang terbuka ya, berapa sih sebenarnya luas konsesinya TPL ini. Dan TPL itu sendiri pun konsesinya itu bahkan jadi di luar hutan produksi jadinya. Kan TPL ini kan harusnya di hutan produksi konsesinya, tapi mereka ada sekitar 30 adalah jadi mereka merambas, sudah di luar di hutan produksi ini lagi mereka konsesinya. Jadi ada sekitar 33 hektar yang ilegal. Yang ilegal itu ya, yang di luar dari hutan produksinya itu. Mati. Nah, Bu Mercy nih, minum dulu, ngantuk. Udah, nggak apa-apa. Perjuangan nggak boleh ngantuk, serius banget ya. Bu, ini kan pemerintah sering ngomong kalau misalnya kadang-kadang itu kan perusahaan-perusahaan ketika masuk itu kan berarti bawa investasi, artinya ada masyarakat yang juga ekonominya terbantu di situ. Nah, Ibu di Desa Jayaporas itu melihatnya gimana? Apakah memang iya itu bahwa ketika ada misalnya kayak kita bicara konteks TPL, ada juga masyarakat yang ekonominya juga terpacu di situ jadi lebih baik, atau gimana, Bu? Kalau menurut saya ya, yang saya rasakan
kayaknya tidak berpengaruh ada investasi, malah merugikan masyarakat. Yang dulunya masyarakat bisa mengambil hasil hutan, karena sekarang nggak ada lagi hutan, masyarakat tidak bisa mengelola hutan lagi. Dan yang kedua, karena hutan sudah tidak ada, masyarakat itu untuk memperoleh hasil pertanian yang bagus itu sudah sangat minim. Karena apa? Hutan tidak ada, otomatis binatang-binatang yang ada di sana akan menyasar tanaman-tanaman masyarakat dan datang ke kampung. Tanah gersang. Iya. Baru ketika kita menanam jagung ya, kalau kita tidak menjaga, mulai kita tanam biji sampai panen itu 24 jam, kita tidak akan bisa menghasilkan apa-apa. Apa yang serang ke sana itu? Contohnya kita tanam jagung, itu sudah ada monyet, babi hutan, itu akan langsung menyasar tanaman kita. Karena mereka yang biasanya di hutan cari makan, hutan udah habis. Iya, udah habis. Jadi ke peladangan. Kampung gitu. Dan dari hasil kerja TPL ini ya, setelah kita menanami wilayah adat kita mulai tahun 2022 untuk sekarang, selama 2022 sampai ke 2025 kemarin, kita itu tidak akan bisa menghasilkan sesuatu hasil panen yang bagus ya. Karena tanah itu kayaknya sudah jadi pasir. Dan kita harus dan kita harus memperbaiki kadar daripada tanah itu supaya kita bisa menghasilkan. Karena gersang dia, ibaratnya contohnya datang hujan, itu nggak diserap tanah lagi Bang. Iya, langsung mengalir terus. Jadi biarpun hujan deras, kita korek itu, dia nggak meresap. Kering di dalam. Di dalamnya kering ya? Kering. Dia nggak meresap. Karena kan karena eukaliptus ini kan tanaman yang cukup banyak menyerap air. Apalagi mereka juga menggunakan pupuk kimia yang berlebihan, yang sangat besar, supaya memicu supaya pertumbuhannya cepat. Jadi dipaksa. Ini hampir sama kayak sawit ya, eukaliptus ini ya, kebutuhan airnya tuh. Iya benar, hampir sama. Masa 4 tahun Bang, 3 tahun udah bisa langsung panen segini kayunya, kalau memang tidak dipaksa dengan pestisida, dengan pupuk-pupuk yang harusnya lebih lama lagi. Ini 3 tahun udah panen ya. Oke ya, akhirnya dampaknya itu ya. Jadi kalau hujan atasnya nih kelihatan basah, saya ke bawah kering gitu. Dan pemulihannya cukup lama Bang. Cukup lama. Tanah ini. Itu terus gimana warga memulihkan tanah-tanah yang itu? Ya kita harus capek-capek juga ya untuk membiarkan. Kadang kita biarkan dulu dia tumbuh ibaratnya seperti rumput-rumput yang biasa ada di sana, kita biarkan dulu. Tapi maunya dipacul gitu ya, biar atau enggak ya udah didiemin aja. Ada juga sebagian kita kelola dulu, baru yang sebagian kita tanam dulu, contohnya tanaman buah, ya sekitarnya kita biarkan dulu dia rumput, supaya bisa gembur ya. Baru yang lainnya kita kelola, tapi untuk mengelola ini kita harus membutuhkan, kita pakai kompos ya, pupuk-pupuk organik untuk membangkitkan hara tanah ini lagi. Kalau ibaratnya kita harus memakai kimia seperti yang dilakukan orang itu, mungkin kita akan menghasilkan banyak juga, tapi kita sudah merusak tanah. Tanah ini akan semakin rusak dan tidak ada bedanya dengan mereka. Dan mereka juga memakai ibaratnya sejenis pestisida untuk penyemprotan, itu dengan skala besar juga. Oke, siap. Nah, ini aku mau tanya ke ibu-ibu berdua nih sama kakak nih. Karena nih aku mau tanya, ini kan dengan situasi konflik agraria yang sering terjadi, yang ya misalnya masyarakat adat Siaporas juga merasakan Aman Tano Batak di sana. Korporasi ini kan besar, punya keuntungan yang besar, jaringan yang bahkan kita tahu kadang-kadang ada oknum-oknum aparat juga yang ada di situ. Dan masyarakat yang ya seadanya gotong royong dengan kekuatan seadanya untuk mempertahankan tanah-tanah adatnya. Nggak seimbang kan ini perang ini. Meyakini suatu saat akan mendapatkan kemenangan nggak masyarakat Siaporas ini? Pencabutan izin TPL yang baru-baru ini itu dikatakan bisa kemenangan kecil. Buat kita yang berjuang bersama masyarakat adat mempertahankan wilayah adatnya. Dan kami terus yakin bahwa
masyarakat adat ini, wilayah adat di Tanah Batak ini ataupun di seluruh Indonesia, dunia akan kembali kepada tuannya, kepada pemiliknya, yaitu mereka masyarakat adat. Dan kami berharap, pasti kami berkeyakinan ya, dan berkeyakin bahwa pemerintah akan mendukung untuk pengembalian wilayah adat dan memulihkannya, karena memang kita harus memulihkan ekosistem hutan kita juga kan, dan mereka harus yakin, harus tahu bahwa masyarakat adat ini adalah garda terdepan yang menjaga ekosistem hutan wilayah adat itu sendiri. Jadi bukan untuk dimusuhi, tapi ya ketika alamnya akhirnya hutannya hilang dan habis, ya kita tahu bencana ekologis kemarin kan. Iya, parah banget. Ya, membuka mata kita dan semua. Dan itu kan salah satu kerusakan hutan juga kan. Belum kerusakan di sosialnya juga, masyarakat sekitar juga susah cari penghidupan lah ya. Karena lahan-lahannya tadi yang diceritakan jadi rusak. Karena memang hutan ini sebagai sumber kehidupan buat segala elemen yang di bumi ini. Gitu. Nah, kalau Ibu kenapa masih yakin akan melawan dan sampai kapan akan terus melawan? Ya, karena saya berkeyakinan ya, ada amanah leluhur juga, supaya kita harus tetap memperjuangkan wilayah adat kita, dan kita sebagai orang Batak ya, pasti kita itu punya identitas, punya budaya, dan bagi orang Batak itu sangat penting yang namanya jati diri. Mungkin suku-suku lain pun ya, tapi karena saya orang Batak, saya beranggapan bahwa saya harus punya jati diri. Karena bagi prinsip orang Batak ya, marga itu punya tanah. Ya, dan tanah itu punya marga. Contohnya kayak saya Bursilelahi ya. Ada juga nama kampung di sana itu di daerah Silalahi Nabulak gitu. Itu ada Silalahi Nabulak itu bukan karena atas sembarangan aja. Berarti yang pertama membuka wilayah di situ, membuka kampung di situ, pasti Silalahi dengan persetujuan dari wilayah kampung di sekelilingnya. Tidak mungkin Silalahi membuatkan nama di situ kalau tidak ada persetujuannya. Karena sesuatu ibaratnya wilayah itu ada dibuat namanya harus ada persetujuan dan mengetahui sekelilingnya. Dan di Siaporas itu juga kita mendapatkan sertifikat BRWA juga, itu kan ada tanda tangan dari tetangga kampung. Jadi sertifikat BRWA itu sudah kita dapatkan dan kita mengetahui bahwa itu adalah tanah adat karena ada batas-batas wilayah adat, ada ritualnya, dan ada juga batas-batasnya itu ada namanya itu semua. Dan kita diamanahkan leluhur untuk tetap memperjuangkan itu, dan kita juga diamanahkan untuk melaksanakan 7 ritual yang harus kita laksanakan, dan itu menjadi sesuatu kekayaan yang harus dipertahankan. Makanya kita biarpun kita di penjara, biarpun kita dikriminalisasi, dipukuli, dan intimidasi juga ya. Intimidasinya ini ketika TPL menyerang kita kadang sampai 10 kali loh Bang, mengintari perkampungan. Mereka melihat apakah kita bergerak, apakah tidak. Itu menurut saya intimidasi ya. Kalau ibaratnya ruang pergerakan saya itu kayaknya dibatasi gitu. Itu suatu intimidasi. Kriminalisasi, kami juga tidak dibolehkan ke daerah perjuangan kita. Dan untuk melintasi jalan yang biasa kita gunakan itu untuk keluar masuk ya dari Sihaporas ke Parabat, kita tidak dibolehkan. Iya. Sedangkan dari anggota DPR RI hari itu datang harus melapor ke Kapolres dulu baru dikasih lewat. Setiap ada tamu-tamu yang berhubungan dengan kami itu akan selalu dilarang. Dan itu termasuk intimidasi kan. Jadi pembatasan. Jadi kami juga berprinsip bahwa kami harus memperjuangkan tanah wilayah leluhur. Karena sesuai dengan sejarah ya Bang, opung Memotang Laut itu sudah ada di Sihaporas sekitar 1800-an. Dan suami saya itu adalah generasi ke-9. Kalau kita perkirakan satu generasi 25,
udah ada sekarang sampai 11 generasi, berarti sudah hampir mau 300 tahun ya. Karena mungkin karena perkiraan 1800, mungkin perkiraan orang tua. Dan Siaporas ini juga sudah ada, pernah kita lihat gambar peta yang diakui oleh Belanda, yaitu peta Enclave tahun 1916, yang pada hari itu kebetulan kita ke kantor kehutanan di Simalungun, dan dari Bapak ketuanya itu menunjukkan bahwa ada peta Enclave Simalungun, Sihaporas, yang hari itu ada 3, ada Sihaporas Bolon, Sihaporas Negeri Dolok. Berarti Sihaporas itu sudah ada mulai dari petanya itu ketika Belanda ada di sini ya. Jadi kita berkeyakinan bahwa memang Sihaporas itu tanah leluhur kita, dan kita harus memperjuangkan itu karena itu adalah jati diri kita. Dan di situ juga kita harus bertahan ya, melawan korporasi, dan sesuai dengan cerita yang diberikan pada leluhur, tanah kita ini dipinjam Belanda dulu. Katanya untuk reboisasi, dan dalam perjanjian mereka mungkin secara lisan ya, Belanda akan menanam pinus, dan setelah pinus ini panen akan dikembalikan kepada masyarakat. Tapi sebelum panen pinus, Indonesia sudah merdeka, tanah ini diambil alih oleh negara tanpa ada ibaratnya rapat atau pertemuan dengan masyarakat. Jadi kita menganggap pemerintah ini juga sebagai perampas hak ya. Karena kita tidak dilibatkan dalam pemberian HGU. Dan yang kita tahu, termasuk di Simalungun, di 7 kabupaten kota yang ada di Kabupaten Sumatera Utara, belum ada yang namanya penetapan hutan adat. Yang ada masih penunjukan, itu kita dapatkan setelah kita audiensi dengan anggota DPRD Simalungun, yang mengatakan itu hari itu Bapak Bernard Damanik. Saya masih ingat betul itu, bahwa di Simalungun, khususnya di Simalungun, belum ada penetapan, masih penunjukan. Tapi masih penunjukan, tapi negara sudah memberikan hutan ini untuk dikasihkan HGU kepada TPL. Dan itulah yang kami sayangkan kepada pemerintah. Mereka lebih memilih investasi daripada masyarakat. Dan kami juga termasuk, kalau dipikir-pikir, apa lebih berhargakah investasi daripada masyarakat? Padahal masyarakat itu juga berpajak loh. Jadi kalau ibaratnya masyarakat itu hidupnya makmur, diakui, pasti masyarakat juga akan bisa memberikan pajak yang lebih. Kalau memang kita sudah punya sesuatu usaha di sana, usaha-usaha masyarakat adat, kan bisa juga pajaknya lebih tambah. Tapi mungkin pemerintah lebih mementingkan investasi daripada masyarakat. Apa yang mau kita terima, tapi kita harus tetap berusaha dan ada keyakinan bahwa kita akan menang. Karena bagi saya itu masyarakat adat seperti yang dibilang Leni tadi, ada garda terdepan untuk pemeliharaan ekosistem lingkungan. Dan saya selama di Jakarta ini ya Bang, saya berdiri, saya melihat gedung-gedung yang tinggi, dan saya membayangkan sungguh kuat memang bumi ini ya, menahan bumi termasuk di Pulau Jawa ini menahan beban yang begitu besi-besi sangat luar biasa. Tapi sudah bumi bisa menopang kita, kenapa kita rusak lagi? Kenapa kita tidak pelihara keselarasan antara alam dengan manusia, supaya kita bisa menghirup udara segar? Saya agak kurang terganggu ketika saya semalam jalan-jalan di sekitaran sini dengan bau got yang sangat luar biasa, dan panasnya yang tapi kayaknya matahari nggak nampak. Jadi tapi kok panas kan gitu, tapi kok panas gitu. Polusi. Saya tetap memandang gedung-gedung itu. Saya merasa kayaknya di pundak saya, kalau ibaratnya beban itu kayaknya gini makin merosot. Jadi itulah yang saya mintakan kepada publik,
supaya ya memperhatikan, jaga lingkungan, jaga wilayah adat, supaya keselarasan antara alam seimbang, supaya tidak terjadi seperti yang kejadian yang di Taput, di Tapteng, sama di Tapsel. Itu akibat keserakahan manusia, keserakahan pemerintah memberikan izin yang membabi buta kepada investasi. Kita mengakui bahwa bumi ini adalah mama, adalah ibu kita. Kita mengerok ibu kita, kita paksa dia menjadi tulang belulang. Kalau sudah tulang belulang, apa dia bisa bertahan? Akhirnya suara alam berbicara. Kita melihat banyak korban, lahan pun ditutupi lumpur-lumpur tanah. Kita sangat miris melihat itu semua. Tapi di belakangan ini, begitu kejadian itu terjadi, banyak tuntutan di media, pemerintah mencabut izin, tapi hanya mencabut izin saja, tidak konsisten di dalam pencabutan itu. Kenapa lagi masyarakat, karyawan perusahaan masih bekerja di sana? Itu bukan namanya pencabutan ya. Itu seperti ibaratnya karena kita sakit, dikasih obat nyeri dulu, baru bentar lagi disiksa. Kayaknya ada pemikiran begitu ya untuk saya. Karena biarpun TPL itu sudah ditutup, sudah dicabut izinnya, bagi saya itu perjuangan ini belum berakhir. Karena saya juga masih berpikiran apakah cuma ganti kulit ya? Seperti yang dari inti Indorayon Utama menjadi TPL. Dan bagi pemikiran saya, tidak semudah itu memang TPL menerimanya. Karena banyak juga tuntutan di medsos dari karyawan TPL yang menuntut kami, lowongan kerja kami kayak mana. Gitu. Tapi mereka tidak membayangkan 10 tahun ke depan, bukan cuma yang di Tapsel, yang direnggut nyawanya. Dia saja, anak-anaknya tidak akan mempunyai, tidak akan hidup di bumi yang layak untuk dihuni. Kalau memang dia memang berpikiran jernih. Tapi kadang berpikiran ini karena ya untuk memang manusiawi sih, untuk kepentingan uang ini. Tapi tidak dipikirkan untuk anak cucunya nanti. Dan saya, mungkin dalam kehidupan saya sekarang, saya lebih terima saya menderita. Saya harus meminta keadilan. Saya harus bergerak supaya bumi ini bisa dihuni, biar bisa nanti saya wariskan kepada anak cucu saya. Biarlah saya menderita, anak-anak saya nanti bisa menghidur udara segar, dan anak-anak saya menikmati hasil dari perjuangan saya. Dan mungkin saya berjuang sekarang, bukan cuma anak saya nanti yang menerima, yang menikmati hasilnya. Mungkin generasi-generasi yang lain. Dan mungkin itu harapan saya kepada pemerintah, tolong konsisten. Bapak Prabowo konsisten dengan pencabutan izin TPL. Akui dan lindungi masyarakat adat. Dan lindungi masyarakat adat. Itu mungkin yang saya mintakan kepada Bapak Prabowo. Semoga Pak Prabowo mendengarkan apa yang menjadi keluhan ya, mendengarkan suara bisik-bisik dari seorang ibu yang mempertahankan untuk kelestarian lingkungan, biar anak-anak generasi mendatang mempunyai air kehidupan yang bagus dan yang layak. Itu aja. Konflik agraria di Cihaporas bukan cerita kemarin sore. Ini telah berlangsung puluhan tahun. Mempertemukan dua kepentingan yang sama-sama merasa berhak, korporasi dan masyarakat adat.
Dalam proses ini kami telah meminta konfirmasi dan hak jawab kepada pihak korporat terkait status tanah adat di Sihaporas. Kepada Kompas, Anwar Lauden, Direktur TPL menyebut bahwa hingga saat ini keberadaan masyarakat hukum adat Sihaporas belum didukung oleh peraturan daerah, sehingga permohonan penetapannya belum dapat ditindaklanjuti. Ia menjelaskan hal tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa penetapan dan pengakuan masyarakat hukum adat merupakan kewenangan pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Lebih lanjut, TPL menyampaikan bahwa pertanyaan terkait klaim masyarakat Sihaporas sebaiknya ditujukan kepada Kementerian Kehutanan serta pemerintah daerah Kabupaten Simalungun sebagai pihak yang berwenang. Di titik ini menjadi jelas bahwa status hukum diperlukan untuk memberi kejelasan agar konflik benar-benar usai. Dan itu bukan kewenangan masyarakat adat, bukan pula semata kewenangan korporasi, melainkan tanggung jawab negara. Karena selama status hukum masih menggantung, masyarakat hidup dalam ketidakpastian. Sementara korporasi juga nggak bisa berbuat banyak. Yang perlu digarisbawahi, penyelesaian bukanlah hal yang mustahil. Masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta adalah bukti nyata buah perjuangan panjang. Negara memberi pengakuan, korporasi pun tunduk. Artinya ada contoh, ada jalan, dan ada kemungkinan jika negara benar-benar hadir. Dan kini negara diuji, hadir sebagai penonton atau sebagai penentu keadilan.